Bapak Ibu, karena cukup banyak ini ya pesertanya. Jadi nanti caranya adalah Bapak Ibu yang akan bertanya silakan raise hand. Kemudian bila pertanyaannya sudah sama, mohon tidak ditanyakan lagi. Jadi supaya tidak diulang-ulang ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand, nanti kami yang akan menentukan. Silakan siapa-siapanya. Mungkin Mas Adit bisa bantu ya? Dit atau ya, siapa? Prof. Bisa bantu siapa, lihat yang raise hand, takutnya saya ini ya. Baik Prof, belum ada Prof. Belum ada. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kami memang menyediakan waktu untuk yang mau bertanya tentang yang terkait dengan instrumen ataupun yang terkait dengan proses akreditasi ya. Nah, silakan, ini udah mulai banyak. Silakan. Siapa, Dit? Enggak, kepada Ibu Rohmawati, lalu di Ibu Devika ya. Lagi saya dari akuntansi UNESA, Pak. Kemarin juga disarankan untuk tetap suaranya kurang jelas ya? Suaranya kurang jelas ya? Halo, Rohmawati, suaranya kurang jelas ya? halo Ibu, sudah jelas Bu? Halo. Suaranya terputus-putus ya? Iya, putus-putus Prof. Masih terputus-putus Bu. Izin, sekarang kameranya di off-kan aja Mbak, Bu. Di off-kan dulu aja. Oh ya, baik, ya. Oke. Udah pernah kan? Sampun ya? Iya, kemarin juga ikut Ibu. Ya. Kemudian kami dari akuntansi UNESA ingin menanyakan, kemarin tanggal 7 sudah melakukan pembayaran, kemudian mau mengupload di Lexa, kami menemukan kesulitan Bapak. Kalau boleh izin share screen ya, untuk memperlihatkan. Bu, suaranya keputus-putus sekali ya Bu ya? Halo Ibu. Ada teman Ibu nggak yang bisa menggantikan mungkin ya? Atau maksudnya supaya kedengaran? Pasti dipegang sih ya. Ibu, boleh? Iya, boleh. Kami menemukan kesulitan Bu. Coba kesulitan kami menemukan kesulitan untuk merubah nominal. ganti yang lain aja dulu Bu. Sebentar ya Pak. Dari 5 juta ke 48 juta. Baik, itu aja Bu. Itu saja itu Ibu. Oke. Mas Agung bisa jawab? Mungkin saya bantu Bu. Ibu kalau untuk pelunasannya tidak di pendaftaran Bu, tapi di pengajuan akreditasi dulu Bu. Pindah ke pengajuan akreditasi dulu, ke fitur pengajuan akreditasi, baru Ibu mendaftarkan untuk dan mencantumkan yang 48 jutanya di situ Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya bantu Bu. Kalau misalnya ada kendala, Ibu hubungi sekretariat saja Bu di nomor yang ada di website supaya bisa ditangani langsung Ibu. Begitu Bu Ina. Baik. Menjawab ya Bu Rohma ya. Baik Bu. Ya, silakan. Silakan Ibu Devika, Ibu Ina ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Prof Ina, Bapak Ahyar. Saya dari Universitas Bunda Mulia mau bertanya. Untuk akreditasi kami itu akan berakhir di 15 Agustus tahun ini. Apakah untuk pengumpulan DKPS atau DED itu diperbolehkan di akhir Juni, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu di dalam DKPS kan ada penelitian, ada yang untuk pencatatan penelitian dan abdimas.
Nah, untuk apakah jumlah SKS itu bisa mengikuti kebijakan kita atau emang ada kebijakan khusus untuk penentuan SKS-nya? Lalu yang ketiga, kita mau menentukan saat ini kan skala lokal, nasional, internasional. Nah, dalam pengisian DKPS dan DED itu kan kita membawa nama UPPS ya. Nah, untuk penjelasan misalkan skala internasional, apakah itu bisa juga kita menjelaskan misalkan kegiatan-kegiatan internasional di prodi-prodi lain di bawah UPPS tersebut, atau memang harus dikhususkan hasil dari prodi sendiri yang akan diakreditasi. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih. Baik. Saya langsung jawab, nanti dibantu ya Pak Ahyar ya. Iya, siap Bu Ina. Ini Pak Ahyar ini. Ibu kalau 15 Agustus berarti Ibu masuk ke IN2 ya, kebijakan transisi 2 ya Bu ya? Betul, Prof. Ya, jadi Ibu harus masuknya 3 bulan sebelumnya ya Bu ya? Berarti 15 Bu, Agustus, habis Agustus. Juli, Juni, Mei. Kalau sebelumnya Mei. Juni. Ya. Jadi gini Bu, Ibu masukkan aja dulu supaya nggak dianggap terlambat. Nanti ada jawaban dari kami gitu ya Bu. Meskipun mungkin kita belum Nggak lengkap lengkap. apa gitu, Prof? Walaupun nggak lengkap nggak apa-apa. Oh, Ya. Ya, jadi nanti kayak gitu kan ya Pak Ahyar ya, Pak Edi ya. Jadi Ya. biar masuk aja dulu, nanti ada jawaban dari kami ya. Jadi sama ya buat Bapak Ibu yang sudah mepet gitu, kalau belum selesai masukin aja dulu gitu. Nanti ada jawaban dari kami. Ya, jadi Bu Ina memasukkannya harus tepat waktu. Kita tidak mentolerir, tapi nanti kirimkan saja dulu karena ada masa 3 bulan bagi Bapak Ibu setelah itu untuk melengkapinya. Bapak Ibu tolong dibaca peraturan Lamemba tentang mekanisme akreditasi. Peraturan itu sudah tayang sejak Oktober 2021 di website Lamemba. Dibaca itu, di situ ada dikatakan bahwa ada masa perbaikan 3 bulan ya setelah kami respon DED yang diserahkan itu, Bapak Ibu. Iya. Jadi Ibu masih ini. Jadi Ibu masukin aja ya, gitu ya Pak Edi ya. Ya, baik. Ina, Pak Edi, maaf kalau yang kami kumpulkan berarti kalau bisa ralat kalau saya salah, berarti ada DKPS, DED dan lampirannya juga langsung ya, Prof. Betul. Itu kan hyperlink ya. Kalau lampiran-lampiran bisa pakai hyperlink ya. Oke, jadi Mbak Bu Ina, sekali lagi kita mengingatkan kepada semuanya Bapak Ibu, di waktu yang kritis ini cobalah pelajari semua peraturan yang terkait ya. Kami tidak ingin Bapak Ibu melakukan kesalahan karena tidak membaca peraturan. Ya, baik, terima kasih. Baik. Kemudian kalau untuk yang saya yang ketiga dulu ya, nanti penentuan SKS mungkin Pak Ahyar yang bisa jawab. Saya tadi kurang dengar ininya. Kalau untuk yang penetapan lokal, nasional, internasional, meskipun itu UPPS, itu harus capaiannya PS ya, Bu Depika ya. Jadi bukan PS lain, bukan. Jadi PS dosen-dosen yang di PS Ibu ya Bu ya, di prodi Ibu gitu. Baik, itu aja jawabannya. Ya. Baik, berarti baik semua dosen, semuanya PS sendiri ya, Prof. Iya. Terima kasih Bu Ina. Bu Devika ya, mengenai SKS, saya kira ketentuannya sudah jelas bahwa itu pada prinsipnya mengacu pada ketentuan dikti ya Bu. Kan paling tidak minimal dosen itu kan dalam 1 pekan kan kalau tidak salah 37,5 jam ya, dan itu bisa diwujudkan dalam EWMP di masing-masing dosen kan bisa diatur itu Bu ya. Jadi saya kira mengacu ke ketentuan yang sudah ada saja Bu. Baik, terima kasih Pak Ahyar. Mungkin itu juga. Terima kasih Pak Prof Ina, Pak Edi. Terima kasih Bu Devika. Baik. Ibu kita tampung dulu ya Bu ya. Boleh. Ya. Oke, silakan Pak Juhari, lalu Pak Taufik Sadikin ya setelahnya ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Dewan Eksekutif LAM Emba, izinkan saya Juhari dari SD Pertiba Pangkal Pinang ingin menanyakan yang pertama terkait dengan dokumen evaluasi diri itu apakah ada template-nya dari LAM Emba ataupun merujuk pada instrumen yang ada itu yang bentuk PDF itu dirubah ke Word, itu aja template yang ada. Itu yang pertama. Atau apakah ada template khusus maksudnya yang bentuk Word sehingga kita bisa mengikutinya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan DKPS itu ada bentuk Word, ada bentuk Excel. Nah, untuk yang saya tanyakan di sini adalah matrik penilaian daripada butir-butir di dalam DKPS itu, baik Word maupun Excel, itu apakah ada matrik penilaian khusus? Seperti misalnya pada borang di bank, begitu. Karena kita mudah untuk menghitung matrik capaian kita, apakah poinnya matrik 4, 3, 2, 1, dan seterusnya, begitu. Karena kalau di di LAM Emba, saya belum melihat itu kalau di instrumen yang ada. Yang ketiga terkait dengan dokumen borang yang nantinya akan diupload itu apa-apa saja. Kalau yang saya dengar dari webinar sebelumnya adalah surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi, kemudian juga dokumen DKPS bentuk Word, kemudian DKPS bentuk Excel, kemudian juga DED-nya. Itu yang 4 dokumen yang akan diupload untuk borang di Leksanya nanti. Kemudian yang berikutnya untuk DED, kalau memang nggak ada template khusus yang lebih spesifik, kita mengarang indah aja seperti itu, karena ini menjadi kendala juga bagi kami di Prodi, terutama di Prodi Manajemen. Kemudian berikutnya lagi, Prodi kami ini habisnya tanggal 16 Mei, akreditasinya baik sekali, kemarin itu SK-nya 2022, begitu. Kemudian skemanya berarti mengikuti transisi yang pertama, ya kan? Dan kita sudah mengaktifkan akun pada Leksa, kemudian kita tinggal menunggu hasil webinar hari ini, diskusi pada hari ini untuk mengajukan daripada perpanjangan akreditasi. Nah, perpanjangan akreditasi itu harus dibayar lunas dan kita sudah daftar 5 juta kemarin dan tinggal pelunasan 48 jutanya berarti. Kemudian untuk kwitansinya itu semuanya nanti diupload, uang pendaftaran 5 juta plus 48 juta, benar apa tidak itu jawab pertanyaannya. Kemudian nanti surat untuk perpanjangan itu apakah bisa dipakai, karena kan kita mau mengeluarkan lulusan, mau yudisium. Nah, ini apakah bisa dipakai bentuknya sertifikat atau surat perpanjangan seperti apa, sehingga lebih menjamin bagi lulusan kita nantinya kita untuk mengeluarkan ijazah, begitu, untuk menjadikan masa tenggat waktu seperti ini. Mungkin itu dulu dari saya, mohon maaf ada hal yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Taufik Sadikin dari FEB Unla. Pertanyaan pertama mungkin ini berkaitan dengan di dalam pedoman kami membaca ada yang berhubungan dengan syarat perlu. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah kalau kami tidak memenuhi syarat perlu itu berarti tidak bisa berlanjut kepada langkah selanjutnya atau seperti apa? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kami mencoba membaca di panduan DKPS ya, lampiran 4. Di situ di tabel 3 tentang profil dosen, terutama di dalam kolom nomor 23, judul kolomnya itu tertulis kegiatan PKM Mandiri. Nah, tetapi ketika kami baca di bawahnya, di dalam penjelasan, kolom nomor 23 tadi, itu penjelasannya diisi dengan nama organisasi profesi yang relevan, di mana dosen yang terdaftar pada program studi terlibat di dalamnya baik sebagai pengurus atau anggota.
Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua ini, kami khawatir salah menginterpretasikan, karena tadinya di dalam kolom 23 ini kami menganggap kita mengisinya itu kegiatan PKM-nya gitu. Tapi ketika dibaca penjelasannya, yang harus diisi adalah nama organisasi profesi. Nah, mohon mungkin itu kami khawatir, kami salah persepsi, jadi mohon penjelasannya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, kita jawab dulu, Bu. Dua dulu ya. Ya. Untuk Pak Juhari, nanti tolong Pak Edi, Pak Ahyar, Pak Kris, Buria kalau bisa menambahkan. Untuk DED, DKPS, ada template. Nah itu nanti begitu Bapak Ibu sudah membayar lunas 48 juta, maka itu akan di situ akan ada DKPS-nya yang Excel. Kemudian kalau untuk DED itu Bapak Ibu bisa membuat sesuai yang ada saja gitu. Itu silahkan saja. Itu tidak disiapkan. Nanti Bapak Ahyar yang lebih jelas kalau untuk DED dan DKPS ya. Tapi itu nanti begitu dibuka begitu Bapak Ibu begitu Bapak Ibu membayar itu sudah bisa mendownload termasuk surat segala macam, itu nanti jadi bisa tahu. Jadi surat apa saja yang perlu disubmit dan seterusnya itu udah ada ya, nanti ada di Lexa. Nah, kemudian untuk surat perpanjangan itu kita nggak mengeluarkan sertifikat, tapi kita akan ada surat. Nanti ini Pak Edi yang bisa menjelaskan, ya Pak Edi. Jadi nanti bisa dijelaskan. Itu untuk Pak Juhari ya. Mungkin kami juga tidak mengeluarkan matriks penilaian, tidak membuat matriks penilaian karena kami itu kualitatif. Yang kami Bapak Ibu bisa pegang itu adalah yang matriks penilaiannya yang untuk peringkat akreditasi yang sudah disampaikan di DL9, itu saja yang dipegang oleh Bapak Ibu ya. Tidak ada yang kalau ini skornya 4, ini 3, enggak ada. Kita enggak pakai itu ya. Baik, mungkin saya untuk Pak Taufik dulu, saya lanjutkan dulu, nanti mungkin Pak Ahyar dan Pak ini. Kalau di dalam pedoman ada syarat perlu, kalau tidak memenuhi gimana? Nah, itu syarat perlu terakreditasi itu memang perlu untuk tahap ke AL ya, untuk dapat syarat perlu terakreditasi. Jadi, tapi ini kami itu dari awal juga sebetulnya ketika Bapak Ibu memberikan berkasnya, menyampaikan DED dan DKPS, itu kami akan periksa kelengkapan dan kesesuaiannya. Ketika kurang lengkap dan tidak sesuai, itu kami akan mengembalikannya dulu untuk melengkapi. Jadi kalau syarat perlu terakreditasi itu memang awal ya, jadi memang harus ada kalau itu. Nah nanti berikutnya Pak Ahyar bisa. Silakan ini Pak Ahyar dulu mungkin, silakan Pak Ahyar. Baik, Bu Ina, terima kasih. Baik, untuk Pak Juhari, memang DED-nya kita tidak menyediakan template-nya, Pak. Ikuti aja petunjuk yang sudah ada dalam pedoman DED. Jadi monggo diatur sendiri. Yang penting mengikuti aturan ini ya Pak, mengenai jumlah halaman, hal-hal yang kita atur tolong diikuti. Karena kita meminta hanya maksimal sampai 100 halaman. Kemudian untuk DKPS-nya, Bapak Ibu bisa ada template-nya dan itu kami siapkan, bisa Bapak Ibu download melalui website Lamemba, ya. Dan pada prinsipnya mohon nanti betul-betul dicermati bagaimana caranya menyusun DED. Karena DED di situ prinsipnya adalah berisi analisis dan evaluasi atas dokumen kinerja program studi. Dan itu saya dikembalikan lagi kepada acuan-acuan yang dimiliki oleh UPPS, diantaranya adalah SNDikti maupun standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi monggo Bapak Ibu disesuaikan lagi dengan apa yang sudah dirancang, disiapkan dulu pada saat
awal tahun biasanya biasanya pada akhir tahun ada rapat untuk tahun berikutnya, sehingga rencana-rencana yang sudah ditetapkan itu tentunya sesuai dengan SNDikti atau mungkin melampaui SNDikti, termasuk sesuai dengan atau mungkin melampaui dengan standar dikti yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Di kami standar dikti ini kami singkat sebagai SPTPT untuk memudahkan saja Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang standar perguruan tinggi Pak Hai. Sedikit. Standar perguruan tinggi SPTPT itu standar perguruan tinggi bukan SNDikti. Standar perguruan tinggi yang standar pendidikan tinggi yang ditetapkan SPT ya. Ya, tadi agak keliru. Tambahan sedikit Bu Ina. Monggo. Tambahan dari penyampaian Pak Ahyar, jadi ketika kepada Pak Johari ya, ketika membuat DED, seyogianya Bapak ikuti betul pedoman evaluasi diri DL3 Pak. Itu ya, di situ ada pedoman evaluasi diri. Di situ memang disebutkan sampai dengan petunjuk-petunjuk penulisan halaman dan maksimal lembar halaman serta ada template cover. Tolong diikuti semua Bapak. Pak Johari ya, itu tambahan dari saya sedikit, Bu Ina. Oke, tolong lihat ya, Pak Ahyar, Pak, ya, Bu, Pak, silakan Pak Edi. Ya, saya lanjutkan menanggapi tadi Bapak Ibu ya tentang mengupload bukti. Jadi memang benar kita sudah sediakan forumnya fiturnya di Lexa ya. Jadi memang benar bukti pembayaran itu slip yang Bapak Ibu pegang ketika store-nya itu ke bank itu diupload ke sistem itu setiapnya. Kalau Bapak Ibu punya 3 bukti, 4 bukti, misalnya pembayaran pertama 5 juta, pembayaran kedua berapa, pembayaran ketiga berapa. Kalau ada 3 bukti, ketika 3-nya itu minta di-upload. Kenapa? Karena kami harus verifikasi dulu. Kami harus verifikasi bahwa memang syarat-syarat sudah dipenuhi. Kemudian tentang penerbitan SK perpanjangan sementara. Kalau Bapak Ibu baca di pengumuman yang sudah kami umumkan di website itu kita sudah umumkan kebijakannya adalah SK perpanjangan sementara itu mulai berlakunya sejak peringkat akreditasi Bapak Ibu yang ada sekarang berakhir. Jadi kalau peringkat akreditasi sekarang itu berakhir misalkan di tanggal katakanlah 30 April misalkan, berakhirnya 30 April, sementara wisudanya tanggal 28 April, ya berarti wisuda itu masuk di dalam SK peringkat yang sudah ada, gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu kan sederhana saja ya soalannya itu ya. Tentu saja SK perpanjangan berakhir mulai berlaku sejak SK peringkat yang ada sekarang itu habis atau berakhir masa berlakunya. Ya, itu kami kira Bapak Ibu sekali lagi kami pesankan cobalah kunjungi website Lamemba, pelajari informasi yang ada di sana. Baik, terima kasih. Silakan ke Bu Ina. Baik, silakan. Untuk Pak Taufik, Pak Ahyar, silakan yang kolom. Ya. Ya, baik. Itu tabel kalau tidak salah tabel kontribusi dosen ya Pak Taufik ya? Ya, ya. Ya, baik Pak. Itu memang pada prinsipnya kan terutama di kolom kalau nggak salah kolom 17 ya tadi ya Pak ya. Kolom 2 sama kolom 23 terkait ya. Yang PKM mandiri ya Pak ya. Betul. Ya, memang di situ sebenarnya kami juga meminta tentu keterlibatan PKM mandiri kan biasanya juga melibatkan organisasi yang di mana dia melakukan kegiatan itu kan Pak. Oh iya. Ya sehingga waktu itu memang kami minta seperti itu. Mungkin karena banyak pertanyaan sehingga mungkin menimbulkan kebingungan sehingga kemarin kami juga sudah melakukan perbaikan Pak untuk kami edit supaya nanti
Nanti Bapak bisa ngikuti yang terbaru ya Pak, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi gitu. Baik. Kami sudah melakukan perbaikan Pak, supaya dari pertanyaan-pertanyaan ini memang kami berpikir ulang untuk membuat penjelasan yang lebih sesuai untuk kegiatan PKM Mandiri itu. Berarti sekarang sudah ada ya Pak ya? Yang terbaru ya Pak? Ya ada Pak, nanti bisa perbaikan terakhir bisa dilihat di website kami. Iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Taufik. Ya, saya tambahkan yang Pak Hyar tadi sebentar Bu Ina. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sudah diberi kode akses untuk mengupload DED dan DKPS, di situ Bapak Ibu sudah disediakan DED versi terakhir dan DKPS versi terakhir. Ya Bapak Ibu ya, menambah dari Pak Hyar tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Baik. Silakan selanjutnya Pak Satya ya. Ya, dari STY Satya Dharma, Bu. Iya, sama Pak Bu Fatih. Sama Ibu Fatih. Baik, selamat pagi untuk semua. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Widatnyana Paksa dari STY Satya Dharma. Di sini akreditasi kami Prodi D3 Akuntansi itu berakhir pada tanggal 30 Mei 2022. Nah, sedangkan ada pengumuman perpanjangan sementara untuk akreditasi. Nah, kita kan kena masa transisi yang pertama, artinya saya mengkonfirmasi kembali, artinya kita submitnya di tanggal 30 Agustus 2022 seperti itu kan. Kemudian yang pertanyaan kami di sini untuk contoh surat permohonan perpanjangan sementara berlaku, apakah disediakan dari Lamemba? Apa kita yang buat sendiri untuk surat permohonan perpanjangan? Itu yang pertama. Kemudian untuk upload seluruh kwitansi pembayaran, kita kan matinya di 30 Mei 2022, artinya pembayaran itu harus sudah lunas. Apa kita hanya kwitansi pembayaran yang sudah menjadi anggota saja? Itu yang jadi pertanyaan kedua. Kemudian ada di permasalahan kami, yaitu di akun Lexa. Akun Lexa kita ada 2 prodi, yaitu prodi manajemen dan akuntansi. Nah, kemarin sudah ada konfirmasi dari Lamemba untuk mengaktifkan akun dari prodi. Nah, sedangkan kami kan sudah mendaftar 2 prodi, yaitu manajemen dan akuntansi. Nah, yang baru dikirim yaitu dari prodi manajemen, sedangkan D3 akuntansi belum ada akun Lexanya. Kemarin kita sudah hubungi nomor di Lamemba, tapi belum ada jawaban sampai dari sekarang. Apakah kita mendaftar ulang kembali dengan bukti kwitansi pembayaran yang sudah ada, apa kita menunggu? Itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, selanjutnya. Silakan, Fatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Dewan Eksekutif Lamemba. Perkenalkan, saya Fatih Ramadhanti dari Universitas Prasetya Mulia. Saya ingin menanyakan beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Prodi S1 Ekonomi di Universitas Prasetya Mulia itu akan habis masa akreditasinya itu di 9 Januari 2023. Nah, apakah yang pertama kira-kira untuk deadline-nya berarti minus 6 bulan dari tanggal tersebut ya Bapak Ibu? Atau mungkin ada misalnya rencana untuk seperti yang habis di Mei gitu, boleh di Agustus seperti itu. Kemudian yang lainnya TS untuk yang harus kami siapkan berarti TS tahun berapa saja? Karena di Januari kan agak, kalau misalnya harus disiapkan di Juni itu agak mepet ya, maksudnya untuk TS-nya agak bingung gitu. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan untuk pengukuran dan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran. Untuk mengukur dan menyatakan tingkat pemenuhan yang sudah kami laksanakan, apakah yang harus kami lakukan mengukur secara kuantitatif atau kualitatif? Dan mungkin ada saran dari Bapak Ibu bagaimana sebaiknya kami menjelaskannya gitu. Sama yang terakhir Bapak Ibu adalah terkait dengan standar. Saat ini kami mengikuti standar SNDIKTI.
di universitas juga terdapat standar. Nah, karena S1 ekonomi ini di bawah School of Business and Economics, itu apakah dari standar sekolah juga harus ada standar sekolah seperti itu, atau kami apabila standar sekolah itu tidak ada, kami bisa mengikuti dari standar universitas aja gitu. Sekian pertanyaan saya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik. Untuk Pak Satya dulu ya. Untuk contoh untuk surat permohonan perpanjangan apakah oleh Lamemba, nanti mungkin Prof Edi ya, Pak Edi ya. Kemudian yang Leksa nanti saya, Bu. Ya? Yang Leksa Pak Widya dari Satya Dharma nanti saya respon, Bu. Oke. Boleh tambah. Terus kemudian ada akun Leksa ya. Nah, itu gini, Pak, coba dicek lagi. Nanti ini tolong teman-teman siapa yang megang ininya ya. Ini coba dicek karena kita masih punya 70 orang yang 70 prodi yang membayar, cuman namanya itu UPPS-nya gitu ya. Yang mengirimkan itu dari universitas gitu, tapi tidak disebutkan ini untuk prodi apa dan prodi apa gitu ya. Nah, jaga-jaga kita nggak bisa ngedetect itu yang Bapak nanti, tapi kita cek ya Pak Satya ya. Tapi ini udah dicatat sama teman-teman, nanti kalau ada itu udah pasti ada akun Leksanya. Jadi akun Leksa itu hanya bisa dibuka bagi yang sudah sudah membayar keanggotaan. Tetapi untuk lebih lanjut mengetahui tadi yang sudah disampaikan misalnya apa saja yang perlu diupload, template-nya seperti apa yang DKPS khususnya, itu nanti kalau sudah membayar lunas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk Bu Fati, prodinya, iya Bu, 6 bulan sebelumnya ya Bu. Terus TS-nya tahun berapa? Ibu nggak apa-apa, nggak usah khawatir dengan kalau kurang data. Misalnya Ibu akan memasukkannya 6 bulan sebelumnya, bulan apa Bu? Januari, mungkin Juni, apa Juli ya Bu ya? Ya, sekitar Juni Juli. Nah itu TS-nya, tapi kalau Ibu misalnya selama sampai akhir Desember 2022 atau bahkan sampai Januari tanggal 8 2023-nya itu ada kegiatan atau apa, nanti pas AL bisa ditunjukkan Bu, itu bisa memperbaiki juga. Jadi nggak usah khawatir dengan itu ya. Jadi masukkan aja seadanya sampai TS pada saat itu gitu, ketika Ibu akan menyampaikan submitnya. Kemudian nanti pengumuman capaian pelajaran nanti sebetulnya pedoman penilaiannya sudah ada, sebetulnya tinggal mengikuti aja, mau kuantitatif, artinya dari DED itu adalah kualitatifnya ceritanya, nanti di DKPS-nya itu angka-angkanya, kuantitatifnya ya. Jadi nanti mungkin Pak Ahyar bisa menambahkan juga. Ya. Nah untuk standar SNDikti, nah memang instrumen APS EMBA itu kan ada untuk PPS dan ada untuk PS gitu ya. Nah jadi itu kan standar SPTPT yang disebutkan oleh Pak Ahyar tadi itu adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tentunya dipakai oleh PS-nya gitu. Jadi silakan ya Bu ya, yang dipakai yang mana. Selama memang memiliki standar SPTPT itu berarti Ibu sudah melampaui SNDikti karena sudah punya sudah punya misalnya dimensi-dimensi yang memang sudah melampaui SNDikti. Mungkin itu, mungkin Pak Ahyar bisa nambahkan. Baik, baik Bu Ina. Mengenai apa tadi pertanyaan bagaimana ukuran-ukuran kuantitatifnya ya untuk jaminan pembelajaran ya Bu Fati ya? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, ya itu ya capaian itu kan berarti Ibu harus menyiapkan jaminan pembelajaran kan. Jadi itu dikembalikan kepada masing-masing UPPS untuk mengelolanya. Silahkan, kami tidak menyiapkan contoh template atau apa yang bisa digunakan, itu dikembalikan lagi kepada apa yang sudah disiapkan, direncanakan oleh masing-masing
UPPS ya dan PS yang diakreditasi. Jadi monggo Bu Fati dan Bapak Ibu semua ya, ketika itu terkait dengan capaian pembelajaran lulusan dan bagaimana itu diwujudkan dalam jaminan pembelajarannya, monggo diatur dan dikelola sendiri. Jadi nanti kami yang pada akhirnya nanti akan mencoba memberikan evaluasi atas apa yang Bapak Ibu lakukan begitu. Saya kira demikian tambahannya Bu Ina, dan kemudian untuk kalau ya betul untuk yang mengenai standar perguruan tinggi, pada prinsipnya memang itu dikembalikan lagi kepada standar dikti atau kami mengatakan sebagai SPTPT. Jadi mohon dibedakan Bapak Ibu, ada SN dikti, ada standar dikti. Kalau SN dikti jelas itu Permendikbud 3 2020. Tapi kalau standar dikti itu maksudnya adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang melampaui SN dikti. Dan kami supaya mudah, tidak terlalu panjang menyebut standar dikti tadi, kami menyingkatnya SPTPT Bapak Ibu, supaya jadi nanti kalau kami menyebut SPTPT mohon maklumnya ya. Jadi SPTPT ini memang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, masing-masing UPPS, dan itu sudah seharusnya melampaui SN dikti baik secara vertikal maupun horizontal. Monggo Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendapatkan paparan mengenai hal ini dari teman-teman di Dirjen Dikti, sehingga Bapak Ibu sudah paham apa itu yang dimaksud dengan pelampuan vertikal maupun horizontal. Saya kira demikian tambahannya Bu Ina, terima kasih. Baik. Saya lanjutkan. Baik, ya. Pak Edi silakan. Ya, saya lanjutkan tadi yang Pak Satya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, diingatkan lagi bahwa pertama kan harus menjadi anggota dulu, anggota Lamemba, dan membayar 5 juta rupiah. Kami kira semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah menjadi anggota. Terus kemudian membayar atau mencicil biaya akreditasi yang tambahan 48 juta. Kalau itu sudah lunas, Bapak Ibu, baru diberikan kode akses untuk mengirimkan DED dan DKPS. Kalau itu belum lunas, biayanya yang tambahan 48 juta itu tentu tidak diberikan kode akses itu. Kemudian bukti-bukti transfer dana yang 48 juta tadi itu yang diminta di-upload. Tempatnya sudah disediakan di Google atau di Lexa ya. Saya kira di Lexa atau di Google, nanti Mas Adit bisa menambahkan ya. Itu sudah disediakan tempatnya Bapak Ibu ya. Coba saja buka itu ya, di surat pengumuman pemberitahuan itu sudah diberikan juga linknya ya, coba cek di sana Bapak Ibu ya. Kemudian tentang AK lanjut AL tadi. Jadi memang dalam mekanisme akreditasi kita, kalau sudah lulus AK baru lanjut ke AL. Syarat yang harus dipenuhi untuk lulus AK adalah terpenuhinya syarat perlu terakreditasi. Kalau syarat perlu itu belum terpenuhi, itu tidak lulus AK dan tidak lanjut ke AL. Kalau tidak lulus AK, berarti prodi Bapak Ibu berstatus tidak terakreditasi. Nah, kemudian kita sudah merancang sebuah mekanisme di mana DED dan DKPS yang Bapak Ibu kirimkan itu akan kita periksa dulu. Kita periksa kelengkapan dan kesesuaiannya. Salah satunya yang kita periksa adalah sudah sesuai enggak dengan syarat perlu tadi. Kalau belum, kita akan kembalikan. Bapak Ibu punya waktu 3 bulan untuk melengkapi dan mengirim ulang DED dan DKPS-nya. Dengan mekanisme seperti ini,
kita berharap bahwa kalau sudah masuk ke tahap AK, semuanya akan lulus untuk lanjut ke AL. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, semua yang kami sampaikan tadi tertulis dengan jelas dalam peraturan Lamemba tentang mekanisme akreditasi yang sudah tayang di website Lamemba sejak Agustus 2021. Mohon Bapak Ibu pelajari itu. Terima kasih. Kembali ke Bu Ina. Terima kasih Pak Edi. Ya tadi Pak Edi sudah menambahkan. Jadi semua pembayaran cicilan Bapak Ibu itu akan terlihat ya di Lexa. Jadi ketika Bapak Ibu membayar 5 juta itu sudah dapat akun Lexanya. Tapi ketika akan membayar yang pelunasan, misalnya untuk akreditasi itu akan ada dapat kode yang lainnya lagi untuk kode aksesnya ya. Baik, Bapak Ibu, kami juga ini ada pertanyaan. Salah satunya adalah bahwa kami itu setiap hari Jumat pagi ini memang menyediakan layanan pertanyaan bagi Bapak Ibu. Jadi medianya adalah ini ya. Ada yang bertanya medianya pakai apa? Ya ini, Bapak Ibu boleh bertanya. Jadi kami akan menjawab. Bapak Ibu bertanya, kami menjawab. Nah, khawatir kalau misalnya Bapak Ibu membuat grup itu bukan kami gitu. Jadi maksudnya khawatir salah gitu ya interpretasinya. Jadi sebaiknya bertanya aja kami langsung karena kami sudah menyiapkan waktu setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Baik ya, silakan lanjutkan Ibu. Baik, Ibu, saya menjawab dulu yang pertanyaan Pak Widya tadi. Setelah kami periksa Pak Widya, ternyata email Bapak itu double Pak antara yang akuntansi sama yang manajemen. Jadi itu nggak bisa, akhirnya tidak bisa terupload dengan baik. Nanti saya akan WA Bapak langsung setelah acara ini untuk kita ganti secara manual aja Pak. Jadi saya akan tambahkan sekolah Bapak secara manual aja yang D3 akuntansinya Pak. Gitu ya Pak Widya ya. Baik. Pak Satya. Enggak Bu, STIE Satya Dharma. Oh Pak Satya, oke. Pak Widya. Iya, Pak. Baik. Selanjutnya Bu Muzalifah ya, sama Bu Prani ya dari UI. Silakan Bu. Saya ya Bu. Ya silakan Bu Muzalifah. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya yang nanti akan berakhir masa akreditasinya itu pada 15 Agustus 2022, berarti ada beberapa bulan lagi ini yang akan. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sama seperti pertanyaan sebelumnya ya. Kami juga sudah membayarkan sekitar 5 juta anggotaan dan belum memiliki akun juga. Bahkan saya sudah menghubungi admin tapi belum ada balasan ya. Bagaimana dengan kata lain itu bahwa akun Lexa itu belum bisa diakses. Nah itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai sistem pembayaran Bapak. Nah sistem pembayaran ini kan kalau yang di kami pada khususnya itu untuk jumlah sekian, misalnya 48 juta itu kan besar ya. Kalau untuk nombok itu kayaknya itu terlalu tinggi. Nah, sedangkan untuk karena pakai pembiayaan PNBP, pembiayaan dari kampus, dari pasca sarjana itu sendiri, jadi kita itu memerlukan kayak invoice atau apalah seperti tagihan atau bagaimana agar kami itu bisa membayarkan jumlah sekian itu, misalnya 48 juta itu, Bapak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini saya juga masih belum paham tadi walaupun sudah dijelaskan sebelumnya tentang terkait masa perpanjangan itu. Nah ini masa perpanjangan apakah hanya sampai pada batas yang telah ditetapkan di di sertifikat itu atau ada misal masa tenggang sekian lama atau sekian bulan dari masa yang telah ditetapkan di dalam sertifikat akreditasi itu sendiri yang sebelumnya. Oke, mungkin itu yang mau saya tanyakan Bapak Ibu, semoga sehat semua. Ibu Muzalifah dari mana tadi Ibu? Dari IAIN Magister Ekonomi Syariah. Dari IAIN? Palangkaraya. Palangkaraya, Magister Ekonomi Syariah. Silakan Bu Prani ya.
Terima kasih Prof. Ina, Prof. Edi, Pak Ahyar, dan teman-teman semua. Saya punya tiga komen. Yang pertama, di Lexa itu ada beberapa akun yang masih belum bisa diubah ya, seperti email, nomor telepon, seperti itu. Yang kedua, untuk pengurusan perpanjangan akreditasi SK-nya itu dibutuhkan berapa lama gitu ya, karena ada prodi kami yang akan berakhir bulan depan. Yang terakhir adalah mengenai instrumen, itu yang ada di tabel 3 mirip dengan Pak Taufik tadi gitu ya. Nah, itu apakah kalau jawabannya misalnya di kolom itu mata kuliah yang diajar seperti itu kan ada banyak gitu ya, itu apakah diisikan semua di satu baris gitu atau seperti apa, pemisahnya seperti bagaimana gitu, ada beberapa tabel yang seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Prani. Baik, Bu Muzalifah ya. Ini kita ada juga beberapa, mungkin Adit bisa jawab untuk yang minta tagihan gini ya, PNBP. Ibu Muzalifah itu nge-WhatsApp kami tanggal 28 Maret, wajar kalau Alexanya belum aktif Ibu. Dan itu sudah kami respon, jawaban terakhir Ibu, baik terima kasih. Kalau 28 Maret memang belum aktif Ibu, karena kita baru aktifnya tanggal 31 Maret. Oke, jadi sekarang sudah bisa ya Pak? Apa? Sekarang sudah bisa diakses. Bahkan sudah ada beberapa prodi yang mengajukan akreditasi Bu. Kami sudah mulai itu. Kalau yang terkait tagihan, kalau Ibu membutuhkan, silahkan WA saja ke nomor yang ada di website. Nanti kami akan upayakan tagihan invoice itu bisa kita kirimkan melalui Ibu. Itu Bu. Jadi kita tidak berikan kepada semua orang, yang membutuhkan saja yang akan kita berikan Ibu. Begitu Bu Ina mungkin. Ya, gitu ya Bu. Satu lagi, masa perpanjangan yang kami berikan itu memang hanya sesuai dengan apa yang sudah kami buat kebijakannya ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara pengajuannya itu sudah diumumkan juga oleh Prof. Edi. Jadi lihat di web bagaimana kalau Bapak Ibu mau mengajukan perpanjangan. Ya, Prof. Edi betul ya, nanti ya, tolong diberikan. Sudah ada pengumumannya di web Lemba, silakan dilihat Bapak Ibu. Ya, nanti untuk Bu Prani itu termasuk untuk Bu Prani juga ya. Di Lexa ada beberapa akun yang belum bisa dirubah tadi. Nanti mungkin tolong dijawab nih tim IT-nya. Kemudian Adit atau Agung ya. Kemudian nanti Pak Ahyar mungkin tabel 3 itu silakan Pak Ahyar. Ya baik. Untuk Bu Prani ya dari FEBUI. Untuk tabel 3 tadi contoh mengenai mengajar tadi. Pada prinsipnya begini Bu Prani dan Bapak Ibu semua, bahwa setiap tabel yang kami minta isi untuk di KPS itu disertai dengan penjelasan untuk setiap tabel. Jadi seperti contoh tadi misalkan terkait dengan mengajar, maka kami minta data itu adalah untuk 3 tahun terakhir. Ya, ada TS-2, TS-1 ya. Sehingga dengan demikian kalau Bapak Ibu membaca di pedomannya ya contoh seperti ini, materi yang diampu pada program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 sampai TS. Jadi jelas Bapak Ibu ini sudah ada petunjuknya di setiap tabel. Jadi mohon untuk selalu melihat kembali apa yang sudah pernah kami upload di web. Itu ada keterangannya semua. Monggo bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, saya kira demikian untuk Bu Prani. Betul Pak Ahyar, ini berarti maaf Pak Ahyar, berarti satu sel itu ada banyak gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau Excel tuh turun gitu ke bawah gitu gimana gitu, karena kan kalau ban PT itu kan kalau nggak tepat gitu kita nggak bisa upload gitu ya Pak Ahyar. Kita agak khawatir gitu. Oh ya, kalau dan PT memang data Ibu kan langsung ditarik ke sistem ya, jadi langsung kelihatan apakah salah atau tidak. Kalau ini kan kami berbeda, jadi yang penting Bapak Ibu betul mengisinya dan itu tinggal nambah baris boleh, tapi jangan nambah kolom Bu.
Oke, baik. Terima kasih Ya. Pak Ahyar. Baik Ya, ya. sama-sama. Selanjutnya Bapak ya dari Bapak AS ini Pak Yana Yani, dari Pak ASM Yani, Pak Arianti. Yana, sama Ibu Dinar, Ibu. Waalaikumsalam. Saya dari ASM Arianti. Selamat pagi, Prof. Ina, Pak Ahyar, Pak Ya, selamat pagi. pengelola perguruan tinggi yang lainnya. Pertanyaannya yang pertama mengenai TS ya Pak. Kita kan akan hadir akreditasi kita di 25 Juli 2022. Kita sedang menyiapkan instrumennya. Berarti kita harus upload itu di tanggal 25 April ya Pak maksimal ya. Ya. TS yang kita pakai itu kan 18-19, kemudian 19-20 ya tahun akademiknya, dan 20-21. Nah, sekarang kan kita udah masuk di 21-22 genap. Berarti yang 21-22 ganjilnya itu akan masuk ke TS apa tidak ya Pak? Itu yang pertama pertanyaannya Pak. Ibu. Kemudian yang kedua mengenai tadi ya, kami akan berusaha seoptimal mungkin untuk mengupload atau mensubmit dokumen-dokumen kita itu maksimal 25 April. Nah, ada kekhawatiran dari kami juga sih, datanya belum lengkap dengan keterbatasan ini. Tadi ada pencerahan ya dari Pak Edi, kami upload aja dulu. Kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan kan itu bisa dilengkapi di 3 bulan ke depan ya Pak Edi ya. Iya, betul. Kalau misalkan dari 25 April ke tanggal 25 Juli, kita upload setelah kita upload berarti kan kita punya waktu 3 bulan ya Pak untuk membenahi atau memperbaiki data-data yang kurang. Nah, berarti kalau misalkan sampai dengan 25 Juli itu proses AL itu berarti dilaksanakan setelah tanggal 25 Juli, Pak. Itu yang kedua pertanyaannya, Pak. Oke, sudah cukup? Satu lagi Bu Ina, terkait pembayaran Bu, kami sudah melakukan pembayaran yang sebesar 48 juta, tapi kami belum bisa upload Bu di sistem Lexanya karena di situ harus ada nama institusi ya, kode institusi yang tidak bisa kita ketik gitu. Jadi harus sudah muncul di situ. Mungkin nanti Mas Adit bisa bantu ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Siapa deh sekarang? Kalau nggak ada Ibu Dinarnya ke Pak Denny Indra saja, Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Prof. Ina dan teman-teman sekalian. Pertanyaannya hampir sama tadi sudah ditanyakan Pak Arianti ya tadi ya. Saya ingin memastikan aja. Kami sudah melakukan pembayaran, akun Lexa sudah aktif, bahkan sudah sampai dengan tahap bisa mensubmit dokumen. Nah, akreditasi prodi S1 manajemen kami berakhir 18 April 2022 ini. Nah, kami sedang proses mengisi link yang diberikan oleh Lamemba terkait dengan perpanjangan. Nah, apakah setelah kami mengisi link tersebut, melengkapi link tersebut, kemudian nanti setelah tanggal akreditasi kami berakhir, otomatis akan diperpanjang? Kalau memang iya, selama 6 bulan, itu terkait SK dan sertifikat kami bisa unduh di Lexa kah atau akan dikirim ke email kami atau bagaimana terkait dengan file tersebut. Kemudian memastikan TS seperti yang tadi disampaikan, karena kami sudah menyusun dengan template yang sementara kemarin ada di web, kami susun, kami menggunakan TS 2021 karena setahu kami TS adalah tahun penuh akademik. Jadi kami belum berani memasukkan 21-22. Apakah kami bisa memasukkan yang periode ganjil 21-22 karena periode genap masih dalam proses, belum selesai, atau kami tetap menggunakan 20-21? Itu pertanyaan kedua terkait dengan TS. Kemudian yang ketiga, konfirmasi terkait batas waktu upload. Kami sudah mencicil ya, kami sudah menyusun dengan template yang sebelumnya, dan ternyata kami sudah bisa login. Ini kami sudah download semua template yang ada di Lexa di akun kami. Tadi disampaikan ada
perubahan-perubahan, dan yang paling mencolok adalah Excel ya. Excelnya tuh hanya berubah nama aja. Nanti kami bisa tambahkan. Untuk DED nanti kami akan sesuaikan. Nah, batas waktu maksimal upload setahu kami adalah 3 bulan setelah tanggal akreditasi kami berakhir 18 April. Nah, kami ingin konfirmasi aja karena masa transisi pertama ini kami lihat mepet sekali. Tadi sudah ditanyakan juga, apabila kami sudah upload, kemudian misalkan nanti ada revisi atau catatan dari Lamemba, kemudian kami diberikan waktu untuk memperbaikinya, batas waktu memperbaikinya kapan? Mengingat masa batas proses akreditasi adalah 3 bulan setelah masa maksimal kami upload dokumen, karena kan mau nggak mau berarti Oktober sudah harus keluar SK baru karena perpanjangan hanya 6 bulan. Itu kurang lebih 3 pertanyaan kami ingin ajukan. Terima kasih buat waktunya. Baik, saya jawab dulu ya buat Pak Yana. Pak Yana dan Pak Denny tadi mungkin soal TS tadi udah dijawab ya waktu saya jelaskan Bu Fati ya. Jadi sebetulnya tulis saja sampai yang terakhir yang bisa dimasukkan gitu. Tapi nanti pada saat ada kunjungan, ada AL gitu, Bapak Ibu bisa menunjukkan yang terbaru. Jadi nggak ada masalah ya. Artinya itu bukannya tidak akan diterima nantinya, jadi nggak masalah, masukkan sampai yang itu supaya nggak terlambat. Nah kemudian Pak Yana, AL-nya betul, jadi berarti nanti setelah tanggal 25 Juli ya, betul. Kemudian nah nanti ini kalau yang ya itu nanti coba untuk bagian IT ya, coba nanti mungkin dari cek, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Adit atau Mas Agung yang sudah bayar 48 juta tapi belum upload karena nggak ada kode nama Ariantinya. Mungkin nanti itu jadi nanti. Nah, kemudian untuk Pak Denny nanti mungkin siapa bisa nambahkan sudah bayar. Kemudian ya sama ya Pak ya. Nah, nanti untuk bagaimana mendapatkan sertifikat itu nanti pasti akan kami sampaikan. Cuman nanti Pak Edi mungkin yang bisa menyampaikan. Jadi bukan sertifikat yang kita akan berikan, surat perpanjangan sesuai dengan kebijakan transisi yang kami sudah berikan juga. Kemudian kalau Bapak misalnya upload, kemudian ada perbaikan batas waktunya, nah itu juga nanti dalam surat akan kami sampaikan Pak, harus ada perbaikan, harus dikembalikan kapan gitu. Jadi ya itu kami harus melihat ya masing-masing kebutuhannya berapa lama sesuai dengan waktu yang disediakan untuk di masing-masing kebijakan transisi. Jadi kalau Bapak ini 3 bulan, ini April ya, nanti tinggal dihitung aja, berarti Bapak kan masukinnya 3 bulan kemudian, nanti ada waktu, pokoknya sampai 6 bulan lah batasnya gitu. Baik ya Pak Yana dan Pak Denny, silakan. Adit ada tambahan nggak yang 48 juta? Pak Yana, ini Pak Yana nih kemarin sebenarnya rencananya mau datang ke kantor Bu hari Rabu atau hari Selasa, cuman kita belum ketemu match waktunya Bu. Pak Yana nanti WA ke nomor yang kemarin Pak Yana WA ya Pak ya, kasih emailnya, nanti kita yang ganti nama institusi Bapak secara manual sambil dituliskan nama institusinya apa. Bapak Ibu mohon maaf sekali, memang kalau ada nama institusi yang belum ada itu karena kami tidak memiliki data yang komplit tentang nama institusi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Karena memang itu kita tidak menemukan data, cara menarik datanya tidak sempurna. Jadi kalau misalnya memang ada yang tidak terdaftar nama institusinya, segera laporkan, atau yang berubah nama institusinya segera laporkan biar kami rubah secara manual di sistem kami Ibu Bapak. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Melanjutkan dari Mas Adit tadi, untuk yang berubah nama institusi karena merger atau karena pengembangan, tentu harus disertai dengan bukti SK dari kementerian ya tentang melakukan perubahan nama tersebut. Ya, baik Bapak Ibu dengan Pak Denny tadi, tapi ini juga untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk transisi 1 ini itu memang benar akan ada diberikan perpanjangan 6 bulan. Setelah permohonan masuk kepada kami,
tentu staf sekretariat Lamemba akan memproses lebih dulu SK-nya itu, akan melakukan verifikasi dan menyiapkan SK-nya. Kami sudah siapkan template-nya, mudah-mudahan itu tidak lama. Bapak Ibu, SK itu bisa saja segera kami terbitkan, kami keluarkan, kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Tetapi masa berlakunya tetap adalah masa berlakunya itu mulai dari peringkat akreditasi yang sekarang itu berakhir masa berlakunya. Itu untuk 6 bulan. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau dalam waktu 6 bulan itu proses akreditasi belum selesai? Ya, tentu Bapak Ibu, prinsip kita di Lamemba tidak akan merugikan program studi. Hal-hal seperti itu karena kasusnya khusus, tentu akan bisa kita tangani secara khusus nanti. Bapak Ibu, Lamemba memang secara hukum, secara peraturan yang ada, itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK perpanjangan sementara. Yang kita terbitkan hanya SK perpanjangan sementara, kita tidak mengeluarkan sertifikat, Bapak Ibu. Kita tidak mengeluarkan sertifikat sementara, tidak. Yang ada hanya SK perpanjangan sementara. Yang kita katakan tadi, Lamemba telah memiliki kewenangan hukum untuk menerbitkan itu. Ya, jadi itu yang kami informasikan. Kami kira sudah cukup ya. Terima kasih. Kembali ke Bu Ina. Baik, selanjutnya Baik Ibu, terima kasih Bu Sinta dan Bu Apri, dipersilakan. Ibu Sinta dari... Ya, selamat pagi. Saya Sinta. Saya perwakilan dari STIE Santo Pignatelli. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Begini, kami kemarin sudah dapat akun Lexa, sudah bisa terbuka juga. Tapi waktu itu kita terkendala dengan nama institusi yang belum ada. Lalu kita udah surel ke email ke pihak Lamemba dan sudah diisi juga. Tapi setelah muncul nama institusi, ada kendala lain yaitu nomor narasumber dan email nggak bisa dimasukkan. Kita udah surel lagi ke Lamemba. Lalu itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, begini. Tadi saya setelah mendengar penjelasan dari Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita belum melunasi yang 48 juta, maka kita tidak bisa mendownload template-nya ya Pak ya. Apakah betul seperti itu? Apakah, ini pertanyaan saya, apakah template yang ada di instrumen di website itu sama dengan yang nantinya akan kita download saat kita sudah membayar 48 juta? Itu. Lalu, untuk ini saya sudah mengkonfirmasi lagi, apakah untuk pengisiannya itu kita mengisi di luar baru kita upload, apa kita mengisi lewat apa ya istilahnya ya, seperti sistemnya seperti itu, betul seperti itu. Itu pertanyaan saya yang kedua. Lalu yang ketiga, saya bertanya apakah setiap Jumat nanti akan ada forum seperti ini? Kan kalau di website kan cuma tanggal 1 dan 8. Apakah untuk Jumat depannya ada lagi? Seperti itu. Terima kasih pertanyaan saya. Baik, selanjutnya silakan. Terima kasih ya Mas Adit dan Prof Ina, Bapak Ibu, mohon izin. Saya Apri dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Untuk prodi yang akan diakreditasi adalah S1 Manajemen kami yang berakhir di 15 Agustus 2022. Jadi kami masuk ke transisi 2 ya Bapak Ibu. Nah itu berarti kami perlu submit segera agar bisa 3 bulannya itu untuk konsultasi begitu ya yang saya tangkap. Nah yang berikutnya terkait penyusunan DED nih Bapak Ibu, saya lihat kan di DED itu mengacu pada lampiran 3 dan 9. Nah saya lihat di 2 lampiran itu terkadang berbeda ya indikatornya. Misalkan meet the indicatornya itu antara 3 dan 9 berbeda. Contohnya di kriteria 1 yang PMTS itu kalau nggak salah di lampiran 3 ada 2 indikator, sedangkan di lampiran 9 ada sekitar 4. Nah, dengan poin yang sedikit berbeda.
Nah, pertanyaan saya apakah harus meet kedua-duanya atau bagaimana? Berikutnya yang kedua terkait instrumen, karena kami prodinya sudah unggul. Nah, untuk syarat unggul itu disebutkan bahwa citasi itu perlu terpenuhi ya, yaitu kalau nggak salah 10 ya. Nah, Pak dosen, apakah jika kurang dari 10 itu masih berpeluang untuk diraih unggul? Berikutnya terkait daya saing internasional yang harus dipenuhi itu 25 indikator di klaster output dan outcome. Nah, apakah jika ada 1 atau 2 indikator yang tidak berdaya saing internasional itu peluang unggulnya masih ada? Gitu. Ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Terima kasih. Dengan yang di website. Lagi mau dijawab. Silakan Bu. Dengarkan. Baik. Sebentar. Nanti Ibu Sinta untuk yang akun Lexa nanti teman dari IT yang akan menjawab ya. Kemudian template yang di Lexa dan di web sama-sama. Hanya memang ada perbaikan dan itu akan disampaikan. Sekarang semua sama kok Bu. Jadi nanti yang memang ada perbaikan tapi semuanya sama. Perbaikan itu hanya karena typo karena itu. Jadi kita nggak beri sama yang di web Ban PT itu sama ya Bu ya. Jadi pelajari dari situ aja. Jadi kalau yang berbeda nggak ada perbedaan. Nah kemudian pengisian di luar ya Bu ya. Ibu membuat dulu baru nge-upload. Jadi bukan di sistem. Seperti kalau di Ban PT kan jadi yang ditolak tadi yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi ya. Nah, kemudian untuk tiap Jumat ya kami akan adakan karena minggu depan libur jadi kami kasih waktu dulu 1 dengan 8. Jadi kami akan adakan sampai sudah tidak ada pertanyaan lagi deh Bapak Ibu. Jadi kami nanti tutup warung gitu ya. Jadi enggak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan bisa membantu gitu ya, tiap Jumat kami akan melakukan ini. Kemudian nanti Pak Ahyar bisa coba lihat dicek itu DED lampiran 3 dan lampiran 9 katanya. Oh, iya. Kemudian untuk instrumen juga, nah untuk syarat unggul apakah citasi perlu dipenuhi, apa jika kurang masih bisa unggul, juga kalau yang 1-2 indikator internasional itu masih bisa ini enggak. Nah nanti jadi gini, nanti yang dilihat itu memang dari dimensi ya Bapak Ibu ya, dan judgement dari asesor. Ketika asesor itu melihat, wah ini kemajuannya pesat nih gitu, udah kelihatan internasionalisasinya kayak gitu. Nah itu nanti bisa, asesor bisa mengatakan bahwa ini internasional bisa. Jadi bisa unggul gitu, jadi nggak usah khawatir ya, dan kami juga kan ada komite akreditasi. Jadi kami akan bantu melihat juga gitu ya. Jadi kalau ketika asesor ada ini, kami akan mendengarkan juga, akan melihat itu semua gitu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Nanti mungkin Pak Ahyar juga bisa nambahkan. Silakan Pak Ahyar. Baik Bu Ina. DL nggak salah tangkap maksudnya itu beras 9 itu DL3 dan DL9. Jadi begini, mungkin bukan DL3 tapi DL2. DL2 itu isinya prosedur dan kriteria, kemudian di dalamnya ada indikator, sedangkan yang di DL9 atau lampiran 9 itu adalah pedoman penilaian Bu Apri. Jadi mohon tidak salah memahami, itu cara panduan kami yang sudah kami siapkan untuk bagaimana menilai apa yang sudah dilakukan oleh UPPS dan PS terkait borang akreditasi mereka yaitu DED dan DKPS-nya. Jadi DL9 itu yang di lampiran 9 itu adalah pedoman penilaian. Jadi memang itu agak lebih spesifik untuk melihat apa yang sudah disiapkan oleh masing-masing UPPS dan PS terkait DED maupun DKPS-nya. Mudah-mudahan jelas itu. Kemudian mengenai citasi Bapak Ibu, karena itu adalah syarat perlu peringkat, jadi mohon itu dipenuhi. Ya, dan itu sudah kami rancang pada posisi yang di mana prinsipnya itu adalah tuntutan yang paling bisa dicapai oleh semua perguruan tinggi berdasarkan SPTPT yang mereka siapkan. Oke, saya kira demikian. Jadi wajib ya Pak ya? Iya Bu, ya. Jadi syarat perlu peringkat itu memang harus dipenuhi. Ya, sedangkan yang tadi penjelasan dari Bu Ina begitu memang
indikator-indikator yang terkait dengan untuk unggul itu kan memang ada kaitannya dengan dimensi. Jadi ketika kami lebih banyak melihatnya ke dimensinya, Bu. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, saya tambahkan ya, Ibu kalau Ibu ikut sosialisasi pasti DL2 dan DL9 itu selalu disandingkan. Di DL2 nanti ada 2 indikator, setiap indikator nanti dinilainya oleh dua poin gitu loh, Bu. Jadi makanya berbedanya itu di situ ya, Bu ya. Jadi untuk satu indikator itu dinilainya 2. Itu biasanya dipecah dari indikator di situ gitu. Jadi sebetulnya selama memenuhi itu sudah ini menjawab ya, Bu ya. Baik. Selanjutnya silakan. Yang Mas Adit tadi, Bu, yang IT. Oh ya, Adit, silakan Adit. Silakan. Ibu Sinta, kami sudah cek email Ibu terakhir yang soal penggantian nama institusi, Bu. Yang nama narahubung itu belum masuk ke email kami. Akan tetapi kalau nama narahubung itu bisa diganti secara sendiri, Bu, di pengaturan, Bu, oleh Ibu. Jadi nggak masalah kok. Tapi kalau misalnya nanti ada masalah, WA kami lagi aja, kami akan bantu, Bu. Begitu, Bu Sinta. Baik, selesai ya. Perkenalkan, nama saya Sisilia dari Politeknik Sawunggalih Aji dari Prodi D3 Akuntansi. Yang ada yang memang di masa peralihan kita ada beberapa kebingungan. Yang pertama, kita pernah mengikuti sosialisasi tentang pengalihan akreditasi BAN PT ke LAM-EMBA. Kalau tidak salah tangkap, itu saya mendengar bahwa APS yang berakhir sebelum tanggal 1 Juli 2022, perguruan tinggi masih dapat mengusulkan APS ke BAN PT itu sebelum tanggal 30 Maret. Dan prodi kami itu habis akreditasinya itu di 11 April 2022. Jadi waktunya memang tinggal sedikit lagi dan kita sudah ngirim borang itu ke BAN PT itu memang tanggal 20 Maret. Pertanyaan kami, tindakan apa yang akan kami lakukan karena dengan masa transisi seperti ini, apakah menunggu dari BAN PT karena mengingat batas waktunya yang sampai dengan 11 April atau kita langsung pindah ke LAM untuk mengajukan perpanjangan sementara, Bapak? Mungkin itu saja yang kami pertanyakan. Sekian dan terima kasih. Baik, Bu Mahagiani ya. Selamat pagi, Bu, Prof. Ina dan Dewan Eksekutif. Selamat